Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini abang kakak? Semoga kamu dalam keadaan sehat. Semoga juga kamu masih semangat untuk selalu mengikuti pembelajaran kita setiap harinya. Nah, seperti biasa di hari Senin bertemu lagi dengan Miss Eka dalam mata pembelajaran tematik. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Kita masuk ke subtema 2, pembelajaran 1, hewan sahabatku. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kita berdoa bersama-sama ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Oke, nah sudah berdoa bersama. Jadi semoga pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah dan insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kamu. Kita lanjut, yaitu masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, setelah mendengarkan teks laporan yang dibaca, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya. Dan yang ketiga, setelah membaca teks tentang ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Nah, ketiga tujuan pembelajaran ini harus kita capai di pembelajaran kita kali ini. Nah, sini saya mau tanya, apakah kamu merupakan seseorang yang penyayang hewan? Iya, pasti rata-rata dari kita ada yang penyayang hewan ya, walaupun hewan yang kita sayangi itu pasti berbeda-beda. Nah, di sini misalkan mau kembali bertanya, apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Tentu banyak ya abang kakak, dari segi ketika kita memelihara hewan, kemudian dari makanan juga kita ada yang mengkonsumsi hewan, kemudian kita juga hidup berdampingan dengan hewan. Nah, kita akan mempelajari bagaimana cara hewan berkembang biak. Inilah materi yang akan kita pelajari. Nah, perhatikan, negara-negara di Asia Tenggara itu memiliki banyak sekali jenis hewan. Nah, beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, ataupun dijadikan binatang peliharaan. Contohnya saja simbol negara Indonesia adalah benar, burung Garuda, hewan. Kemudian ada juga contohnya simbol negara Singapura, yaitu hewan singa. Kemudian kalau yang dijadikan sebagai makanan tentu sangat banyak ya, jenis-jenis ikan, kemudian ada sapi, kambing, kemudian ada kerbau, ada ayam, dan ada lagi yang lainnya. Nah, di sini dikatakan contohnya adalah gajah putih. Gajah putih itu dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Nah, contohnya di beberapa negara yang tadi disebutkan, itu gajah putih merupakan hewan yang suci. Jadi di negara mereka gajah putih itu sangat-sangatlah dijaga, kemudian diberi makanan selayak mungkin. Nah, di dalam lautan Indonesia juga tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Jadi, ikan tuna ini merupakan ikan yang banyak
sekali berada di lautan Indonesia karena potensi perikanannya cukup besar, yaitu produksi ikan tuna, sehingga ikan tuna ini juga banyak dikonsumsi di berbagai negara. Indonesia ada konsumsi ikan tuna? Ada, hanya saja kalau untuk produksi di negara kita seperti ikan tuna, nah itu juga Amerika Serikat juga mengkonsumsinya, tapi paling banyak yang dicari di negara yaitu Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Kita berlanjut ke hewan burung. Nah, tahukah kalian bahwa burung yang hidup di negara tetangga kita? Nah, ada burung takurdahan hidup di Malaysia. Kemudian hewan ini dikatakan termasuk hewan yang dilindungi oleh negara, yaitu negara Malaysia. Nah, tidak ada di negara kita tapi ada di negara lain. Jadi ada contohnya hewan yang khas Indonesia seperti cendrawasih, burung cendrawasih. Nah, itu adanya di Indonesia bagian Papua. Jadi masing-masing negara, contohnya di negara Asia Tenggara, itu memiliki hewan ciri khasnya masing-masing. Nah, amatilah gambar hewan-hewan berikut ini. Ada apa saja abang kakak? Iya, ada elang, kemudian ada sapi, ada ayam, kucing, kemudian ada ular, ada ikan, ada kura-kura. Nah, kemudian ada ikan lagi dan ada buaya. Jadi di sini ada banyak macam hewan. Apa yang akan kita pelajari dari gambar tersebut? Nah, silahkan simak video ini. Nah, setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Nah, tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Jadi abang kakak, kalau di minggu lalu di tema 1 kita sudah mempelajari mengenai perkembangbiakan tumbuhan, yaitu secara vegetatif. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara hewan berkembang biak. Nah, ada 3. Nah, di sini mohon maaf untuk tulisannya itu agak berantakan ya abang kakak ya. Nah, tapi Miss Eka tetap jelaskan. Yang pertama itu ada ovipar. Nah, apa sih ovipar ini? Nah, ovipar ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, jadi dengan cara bertelur itu disebut dengan ovipar. Contohnya apa? Contohnya ada ayam, kemudian dan ada jenis burung yang lainnya seperti burung merpati, burung puyuh, nah burung merak. Nah, ini adalah contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar. Kemudian yang kedua, kita masuk ke vivipar. Nah, apa sih itu vivipar? Nah, vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ini bedanya ovipar dengan vivipar. Kalau ovipar bertelur, kalau vivipar melahirkan. Apa contohnya? Banyak ya. Ada sapi, ada kucing, ada gajah, kemudian ada panda, kemudian banyak lagi contoh hewan-hewan yang lainnya. Nah, yang terakhir itu adalah ovovivipar. Nah, apa itu ovovivipar? Ini adalah gabungan, yaitu hewan yang bertelur dan melahirkan. Contohnya adalah ular. Nah, jadi di dalam perut ular mereka itu memproduksi telur, kemudian di dalam perut ular tersebut telur itu menetas sehingga dilahirkan oleh induk ularnya, sehingga dinamakan cara berkembang biaknya adalah ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Ingat ya, coba kalau Miss Eka sebutkan cara berkembang biak dengan cara ovipar adalah berkembang biak dengan cara good job, bertelur. Kalau vivipar melahirkan, sedangkan ovovivipar itu adalah bertelur melahirkan. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke materi IPS. Nah, potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN itu berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadi kekuatan negara. Kita masuk ke negara kita, yaitu adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Apa aja contohnya? Kita itu bisa mengekspor minyak dan gas bumi,
tekstil, kemudian produk-produk dari kayu. Nah, pertambangan juga menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia juga merupakan daya tarik yang sangat-sangat berguna menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Jadi kalau negara kita yang sangat-sangat dibanggakan itu adalah kekayaan alamnya, pemandangannya yang Masya Allah sungguh indah dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, kalau Brunei Darussalam ini dikenal dengan kekuatan sumber daya alamnya yang berupa minyak dan gas bumi. Nah, jadi Brunei itu merupakan negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Nah, kelebihan Brunei Darussalam ada di minyak dan gas alamnya. Kalau Singapura, apa tadi kelebihannya? Nah, karena lokasinya atau kawasannya sangat strategis, maka Singapura ini merupakan negara transit teramai di Asia. Ingat ya, Singapura kelebihannya adalah menjadi negara transit teramai di Asia. Kita lanjut ke Myanmar. Apa kelebihan dari negara Myanmar? Nah, karena Myanmar ini sangat kaya oleh hasil alamnya. Di sana Myanmar ini mayoritas pekerjanya adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Jadi Myanmar ini merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Nah, jadi kalau kamu lihat saja kan Indonesia itu banyak ya penghasil padi, tapi Myanmar itu merupakan penghasil padi yang terbesar di Asia Tenggara. Sedangkan Kamboja itu kan mengalir sekitar Sungai Mekong, dialiri Sungai Mekong. Nah, kemudian daerah di sekitar Sungai Mekong itu merupakan daerah yang sangat-sangat subur. Nah, mata pencarian penduduk mereka mirip dengan Myanmar, yaitu pertanian. Jadi hasil pertanian Kamboja yang sangat besar adalah padi dan karet. Sama seperti Myanmar, hanya saja Kamboja itu juga penghasil terbesar karet. Kalau Laos apa yang sangat-sangat terkenal dari Laos? Nah, sama seperti Kamboja, kegiatan pertaniannya juga dilakukan di sepanjang Sungai Mekong. Nah, jadi sebagian besar hasil pertaniannya itu dinikmati oleh masyarakat Laos. Jadi hasil-hasil kebun itu biasanya Laos juga merupakan penghasil bahan makanan yang terbesar. Kalau Vietnam, nah Vietnam ini kan setelah dulunya pulih dari perang, negara ini berkembang di sektor perekonomian, pariwisata dan turis mendukung perkembangan ekonomi. Nah, bidang yang mendukung lainnya itu adalah seperti perhotelan, restoran, serta transportasi juga sangat berkembang pesat. Nah, jadi beda Brunei, Singapura, Myanmar, dan yang lain-lainnya itu memiliki ciri khas ataupun kelebihan dari negaranya masing-masing. Kalau Malaysia, yaitu negara yang tetangga yang terdekat dengan kita, itu juga sama di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Contohnya kalau perdagangan internasional itu adalah kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Contohnya peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi dari Malaysia itu diekspor ke negara lain. Kalau Thailand ini disebut dengan lumbungnya padi Asia Tenggara. Padi itu kan merupakan makanan pokok negara kita ya, juga di negara-negara tetangga kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi perkembangan padi di negara Thailand ini bisa disalurkan ke berbagai negara. Contohnya penghasilan utama Thailand adalah selain dari bidang penghasil padi juga sebagai sektor pariwisata. Jadi keunikan bangunan budaya yang ada di Thailand itu merupakan salah satu ciri khas atau daya tarik yang menarik wisatawan asing untuk mengunjunginya. Nah, di antara kamu ada yang sudah pernah jalan-jalan atau main ke Thailand? Iya, kalau sudah pernah pasti kamu tuh mengingat bahwa memang di Thailand itu memiliki gedung, terutama patung-patung yang bentuknya sangat unik. Terakhir, Filipina. Nah, Filipina juga merupakan negara kepulauan yang mata pencariannya sebagian besar adalah di bidang pertanian. Filipina ini merupakan salah satu negara yang membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Nah, apa yang dihasilkan yang bisa diekspor ke negara lain seperti nenas, padi, kelapa, dan gula. Jadi masing-masing negara walaupun sama-sama di bidang pertanian, tapi yang dihasilkan itu berbeda-beda ya abang kakak. Dikatakan juga kan masing-masing negara anggota ASEAN itu dapat bergerak lebih cepat. Nah, hal ini dimungkinkan melalui berbagai kerjasama yang positif antar negara. Jadi salah satu tujuan dan makna ASEAN ini dibentuk adalah untuk saling bantu atau saling bahu-membahu, saling mendukung dalam hal yang positif di baik itu bidang perekonomian, pariwisata, sosial, dan budaya yang lainnya.
Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Jadi sudah banyak ya materi yang kita pelajari, dari mulai apa yang dihasilkan dari masing-masing negara anggota ASEAN. Kita juga sudah mempelajari tentang cara perkembangbiakan hewan. Jadi untuk materi yang sudah Miseka jelaskan, semoga bisa kamu pahami dengan baik. Nah, kalau ada hal-hal yang penting boleh silahkan dicatat. Kalau ada yang belum kamu pahami, boleh kamu tanyakan langsung melalui WA Miss Eka. Nah, setelah ini nanti ada lampiran tugas di Google Classroom. Silahkan kamu kerjakan dengan sebaik mungkin. Nah, kita akhiri pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya ya abang kakak. Tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.